Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama kami dari LPM Bursa Media Pers dari Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat sore untuk sahabat-sahabat yang nanti bisa menyaksikan video kami. Di sini kami akan memaparkan lah, tapi di sini kami mau berbincang-bincang sedikit tentang kewirausahaan dan tentang pendampingan kewirausahaan khususnya di tingkat mahasiswa. Dan pada konten kali ini kami menghadirkan dua narasumber yang cukup ahli dalam bidangnya, dan yang satu sudah terbukti akan pendampingan itu berhasil. Yang pertama dari Bapak Ahmad Fauzan Mubarak, SE/MSc, salah satu dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum. Dan narasumber yang kedua yaitu Saudara Muhammad Khairul Ma'arif, yang merupakan salah satu contoh mahasiswa yang telah mendapat pendampingan kewirausahaan itu. Langsung saja kita akan mulai dari Bapak Fauzan dulu. Ya. Mengenai tentang pendampingan kewirausahaan itu, Pak. Itu pengertian dari, sebelum kita membahas lebih jauh, kita kan harus tahu apa sih pengertian dari pendampingan kewirausahaan itu. Oke, pendampingan kewirausahaan adalah sebuah program yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum terkait dengan bagaimana nanti menyiapkan mahasiswa ke depan itu mempunyai jiwa-jiwa berwirausaha, yang ini berkaitan juga dengan kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan yang ada di Fakultas Syariah. Itu program pendampingan kewirausahaan. Berarti kita juga menyiapkan bukan hanya sebuah gelar mahasiswa aja lah, nanti setelah keluar dari mahasiswa kita juga punya bekal tentang kewirausahaan. Ini seperti itu ya, Pak? Ya, karena meskipun tiap prodi itu mempunyai gelar masing-masing, spesifikasi masing-masing, tapi belum tentu setiap mahasiswa yang ada di prodi atau di fakultas itu passionnya ada di situ. Ada yang punya hobi lain macam itu, gelarnya sarjana hukum tapi hobinya mancing macam itu. Nah, nanti di sini kita bagaimana yang hobinya mancing itu bisa menghasilkan, tidak hanya sekedar hobi, sekedar mancing-mancing saja. Tidak hanya mancing-mancing saja. Selanjutnya itu apa tentang pendampingan kewirausahaan itu, berarti di Fakultas Syariah itu memang sudah ada ya, Pak? Sudah berjalan gitu maksudnya pendampingannya itu. Sejak ada mata kuliah kewirausahaan di fakultas, maka di situ secara berkelanjutan kita siapkan dengan program pendampingan bagi mahasiswa yang memang benar-benar ingin ide-ide yang ada di mata kuliah itu diwujudkan. Tuh. Jadi kami memfasilitasi kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan. Berarti untuk menindaklanjuti mata kuliah kewirausahaan seperti Pak, dikembangkan menjadi pendampingan kewirausahaan. Iya. Terus mungkin ada alasan kenapa sih mahasiswa kok dituntut juga untuk berwirausaha? Apakah mungkin seperti di era seperti ini kan punya gelar saja kan kayaknya kan belum cukup, Pak, untuk bekerja, mungkin seperti itu. Ada alasan seperti itu? Ya, di setiap mahasiswa kita harapkan atau kita bekali dengan kemampuan kewirausahaan sebagai bentuk bagian dari pertanggungjawaban kami di sini, bahwa ketika mendapatkan gelar itu bagaimana nanti mereka bisa berkompetisi di luar. Nah, kompetisi di luar setelah lulus itu sangat luas sekali. Jadi yang sarjana hukum itu tidak hanya nanti arahnya jadi hakim saja atau jadi advokat saja, tapi bagaimana nanti ketika dia mempunyai jiwa berwirausaha itu taat hukum semacam itu, misal semacam itu, atau di prodi perbankan syariah. Tidak semua yang lulus di prodi perbankan syariah itu passionnya ada di perbankan syariah, tetapi
mereka mungkin ingin melanjutkan usaha yang sudah dirintis orang tuanya, macam itu, sehingga dengan pengetahuan dia di perbankan syariah nanti bisa melengkapi atau bisa meningkatkan usaha yang sudah ada, misal semacam itu. Ya kan tadi sudah dijelaskan tentang pemaparan pendampingan perusahaan itu apa, dan dari lingkupnya apa, dan kenapa mahasiswa dituntut berwirausaha juga. Di sini kan juga ada narasumber yang kedua, kan juga masih seorang mahasiswa santri juga lah. Mungkin dari Mas Khairul Ma'arif sebagai salah satu contoh mahasiswa yang sudah menerapkan pendampingan kewirausahaan tersebut, mungkin dapat menceritakan sedikit lah tentang hal yang sudah dicapai atau hal yang pernah dilakukan saat pendampingan awal dulu. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya gimana, mungkin hingga sampai sekarang ini beliau menjadi owner salah satu memiliki usaha lah. Itu ya. Terima kasih, karena pedoman saya gini, saya sebelum kuliah pun itu memang menginginkan sebuah wirausaha, tapi ide-ide itu belum keluar. Ya, karena saya backgroundnya adalah kaum saringan, maka tendensi saya itu hanya satu hadis dan satu makalah yang berada dalam kitab, salah satu kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi kalau Nabi pernah ditanya ayul kasbi atiyah, pekerjaan apa yang paling mulia, jawab Rasulullah itu apa? Kasbu rajulin atau amalu rajulin biyadi wa baitun mabrurin. Jadi di situ ada kata-kata baik atau kewirausahaan yang memang harus saya geluti, karena nabi kita itu wirausahawan. Yang pertama yang melandasi saya untuk berwirausaha itu. Yang kedua yang melandasi saya untuk berwirausaha adalah salah satu makalah yang bagi saya sangat hebat, tapi jarang orang yang menggunakan. Jadi dalam satu syarah kitab itu ada mutiara kata-kata seperti ini. Afdhalul makasidi azzar'u wal bai'u wan najaru. Jadi posisi pekerjaan paling mulia, pertama itu memang zar'u, petani, yang kedua itu pedagang. Memang di era sekarang orang berwirausaha itu agak terpandang sebelah mata oleh kaum berplat mewah, tapi bagi saya itu sungguh sangat mulia. Itu yang mendorong saya berwirausaha. Nah, sampai detik ini memang saya masih ingat betul ketika saya lengser menjadi BEM. Saya bertapa 2 bulan, tidak punya uang, tidak punya modal, dan saya harus berwirausaha. Lewat jalur mana? Karena modal tidak ada. Pertama orang yang memodali saya adalah Kopma, karena saya adalah pendiri Kopma. Jadi salah satu RAB yang saya terapkan ketika saya menjabat itu adalah pendirian Kopma, koperasi mahasiswa. Ya. Dan saya awal berwirausaha yang mendanai saya siapa? Ya Kopma. Saya modal awal saya adalah 2.500.000 dan omset saya alhamdulillah sudah ada M-nya. Kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu. M-nya itu M apa Mas? Ya, itu dimanai sendiri. M-nya itu dimanai sendiri. Itu M-nya dimanai sendiri. M bisa dimanai Mas Allah gitu. Enggak. Ya, kalau saya bilang miliar itu kan salah. Itu tadi bilang Mas. Tapi kan itu tak suruh tingkat kamu. Ya. Jadi itu awal saya yang mendorong itu memang yang modal awal saya berwirausaha. Saya masih ingat betul siapa buyer saya pertama. Buyer saya pertama itu Bu Rahel orang Jakarta. Modal pertama saya adalah dari Sebelum dilanjut ya Mas. Ya. Tadi kan katanya modal pertama kan dari Kopma. Iya. Nah itu Kopma dapatnya dari mana? Mana perputaran waktu? Nah, koperasi itu kan ada simpan pinjam anggota, ada iuran anggota. Jadi itu uang anggota itu tak pinjam Dimanfaatkan untuk dimanfaatkan untuk modal. Tapi ya alhamdulillah lunas gitu. Karena memang kalau kita mempunyai etikat baik, insya Allah selesai. Gitu Mas. Terus apakah ada timbal balik yang diberikan
Oh, kalau saya banyak lah mas. Jadi kalau timbal balik biar teman-teman saja. Kalau saya itu memang sama kader atau sama apa ya adik-adik saya. Saya toh dulu ketika apa ya mengembalikan uang Kopma itu nggak sama persis 2.500.000 tak kasih lebih ya. Gitu. Tapi kalau saya diajak apapun itu ya tahu saya mau, karena saya sadar modal pertama saya dari Terus ini lanjut lagi dengan Bapak Fauzan tentang pendampingan itu Pak, pendampingan berendah itu apakah tidak menutup kemungkinan pendampingan itu dari teman-teman dari luar Fakultas Syariah atau itu memang khusus sebuah anak dari Fakultas Syariah? Pada dasarnya kami terbuka pada siapapun, tidak hanya fokus di Fakultas Syariah dan Hukum saja, tapi kriteria yang akan kita dampingi jelas bahwa mereka adalah yang benar-benar ingin mengeksekusi idenya. Jadi tidak hanya curah ide, tapi ayo kita eksekusi, kita laksanakan ide itu semacam itu. Nah, salah satu bentuk dari pendampingan di sini ini adalah ketika teman-teman di BEM-nya Mas Arif ini ingin membuat Kopma, kita dampingi untuk membuat Kopma macam itu. Kenapa milih Kopma? Kenapa milih koperasi? Karena nanti usahanya harapannya adalah ini adalah dari mahasiswa yang diusahakan oleh mahasiswa dan untuk kesejahteraan mahasiswa sendiri semacam itu. Nah, kita dampingi, oke, kita buat koperasi semacam itu. Kita eksekusi koperasi semacam itu. Begitu pula ketika ada yang ingin berwirausaha seperti Mas Khairul Ma'arif, dia sudah punya ide, dia punya bakat, punya basic semacam itu, ya yuk kita eksekusi semacam itu, dan punya kemauan. Beberapa kali memang ada yang datang menemui saya ketika kita sharing ide, kita kasih masukan-masukan terhadap idenya semacam itu. Bahkan sampai kalau memang membutuhkan modal, ayo kita siap bantu modalnya semacam itu. Nah, itu bentuk pendampingan dari kami. Tinggal kembali lagi ke mahasiswanya, mau mengeksekusi atau enggak semacam itu. Jadi kita kembalikan lagi ke mahasiswa. Terus kembali ke pertanyaan tadi Pak, apakah sudah ada itu apa mahasiswa dari fakultas lain yang ikut pendampingan khususnya di Fakultas Syariah ini, atau baru ini Mas saya yang mendampingi atau malah Mas Arif ini yang sudah ikut mendampingi juga? Jadi dari yang sampai hari ini yang menghadap ke saya itu masih mahasiswa Fakultas Syariah sendiri semacam itu. Nah, kebetulan kita seperti kayak tim ya. Jadi dengan Mas Arif ini pengalaman dia kita sharingkan semacam itu. Nah, kalau malah Mas Arif ini yang sering dimintai oleh teman-teman di fakultas lain. Jadi kita bukan berjenjang ya, tapi saling siapa yang lebih mudah untuk ditemui atau mereka nyaman dengan siapa macam itu untuk membicarakan idenya, kewirausahanya gitu, dan belajar. Jadi kalau ada yang ke saya juga nanti akan kita bertemu dengan Mas Arif juga terkait dengan nanti ide bisnisnya, terus masukan-masukan dari pengalaman ide bisnis yang lain. Dia Pak kayak semacam tim ya Pak? Community, komunitas ya macam itu. Komunitas pendampingan. Pendampingan macam itu. Terus apa? Dari pendampingan itu dilakukan cuma di kampus atau bisa di luar kampus dengan ngopi-ngopi atau gimana sesuai kondisional atau gimana? Ya, yang jelas kita ya tadi ya bagaimana mahasiswa itu nyaman untuk mengungkapkan ide semacam itu ya, bisa di kampus ketika saya nggak ada jam ngajar bisa ketemu saya, atau di tempat lain macam itu, sambil di angkringan atau sambil ngopi-ngopi atau ke rumah juga enggak apa-apa macam itu. Tidak hanya melulu di kampus-kampus saja. Iya, karena kita sifatnya tadi ya yang namanya pendampingan
bagaimana agar ide itu terwujud semacam.